Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Melinda Yulianti, Elba Salsabella, dan Duta Angling. Sains. Yang pertama adalah latar belakang. Ilmu pengetahuan pada dasarnya lahir dan berkembang sebagai konsekuensi dari usaha-usaha manusia, baik untuk memahami realitas kehidupan dan alam semesta maupun untuk menyelesaikan permasalahan hidup yang dihadapi, serta mengembangkan dan melestarikan hasil yang sudah dicapai oleh manusia sebelumnya. Usaha-usaha tersebut terakumulasi sedemikian rupa sehingga membentuk tubuh ilmu pengetahuan yang memiliki strukturnya sendiri. Struktur tubuh ilmu pengetahuan bukan barang jadi dan mapan, karena struktur tersebut selalu berubah seiring dengan perubahan manusia, baik dalam mengidentifikasi dirinya, memahami alam semesta, maupun dalam cara mereka berpikir. Ilmu pengetahuan adalah suatu sistem dari berbagai pengetahuan yang masing-masing mengenai suatu lapangan pengalaman tertentu, yang disusun sedemikian rupa menurut asas-asas tertentu, sehingga menjadi satu kesatuan. Suatu sistem dari berbagai pengetahuan yang masing-masing didapatkan sebagai hasil pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan secara teliti dengan memakai metode-metode tertentu. Lalu selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, apa sih pengertian saintisme itu? Dan yang kedua, bagaimana hubungan antara sains dengan pengobatan? Selanjutnya, tujuan makalah untuk mengetahui pengertian saintisme dan mengetahui hubungan antara sains dengan pengobatan. Di bab 2 ini, yang pertama ada pengertian saintisme. Saintisme adalah istilah yang digunakan, biasanya secara peyoratif, untuk kepercayaan bahwa metode dan pendekatan ilmiah dapat diterapkan untuk segala hal, dan bahwa sains adalah cara pandang dunia yang paling otoritatif atau paling berharga hingga menyingkirkan cara pandang lainnya. Saintisme telah didefinisikan sebagai pandangan bahwa metode induktif sains adalah satu-satunya sumber pengetahuan yang benar, dan terutama bahwa sains dapat menghasilkan pengetahuan mengenai manusia dan masyarakat yang benar. Istilah ini biasanya digunakan sebagai kritik terhadap positivisme logika ekstrim dan telah digunakan oleh beberapa tokoh seperti ilmuwan sosial Friedrich Hayek, filsuf sains Karl Popper, dan filsuf Hilary Putnam dan Fetan Todorov untuk mendeskripsikan sokongan dogmatik terhadap metodologi sains dan pereduksian pengetahuan menjadi hal-hal yang diukur saja. Saintisme dapat merujuk kepada sains yang diterapkan berlebihan. Istilah saintisme memiliki dua makna peyoratif. Yang pertama, untuk menunjukkan penggunaan istilah sains atau klaim ilmiah yang tidak tepat. Makna ini juga berlaku dalam konteks ketika sains tidak dapat diterapkan, seperti saat topik dianggap berada di luar jangkauan penelitian ilmiah, dan dalam konteks ketika tidak ada bukti empiris yang cukup untuk menjustifikasi simpulan ilmiah. Definisi ini termasuk rasa hormat berlebih terhadap klaim yang dibuat oleh ilmiah, atau ketidakkritisan dalam menerima begitu saja hasil penelitian apapun yang dianggap ilmiah. Maka dalam kasus ini, istilah saintisme digunakan untuk menentang argumen berdasarkan otoritas sains. Yang kedua, untuk merujuk kepada kepercayaan bahwa metode sains alam atau kategori dan hal yang diakui dalam sains alam merupakan satu-satunya hal yang tepat dalam filsafat atau penyelidikan lainnya, atau bahwa sains dan satu-satunya sains yang mendeskripsikan dunia sebagaimana mestinya, independen dari sudut pandang, seiring dengan penghapusan dimensi psikologis pengalaman. Istilah ini juga digunakan untuk menggarisbawahi bahaya yang mungkin muncul karena reduksionisme berlebih dalam semua pengetahuan manusia. Bagi sosiolog yang mengikuti tradisi Max Weber seperti Jürgen Habermas, konsep saintisme berkaitan dengan filsafat positisme, namun juga kepada rasionalisasi budaya barat modern.
Pada slide ke-6 ini, saya akan membahas tentang hubungan sains dengan pengobatan. Hubungan panjang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan obat telah bergeser dari sekutu menjadi sepenuhnya ke dalam modus operandinya. Artinya, obat tidak lagi hanya mengandalkan pada sains dan curahan teknologinya, tetapi sains dan sebaliknya. Seni merawat telah diganti oleh apa yang medis praktisi dan antropologi Cecil Hellman menyebut techo-doctoring pada buku Hellman tahun 2006. Asosiasi Bergengsi Amerika untuk Kemajuan Sains atau AAS mengklaim sebagai suara terkemuka bagi para ilmuwan internasional dengan tujuan memajukan penggunaan ilmiah pengetahuan umumnya di masyarakat global. Sejak 1880 telah diterbitkan majalah ilmiah bergengsi Sains untuk membantu mencapai tujuan itu. Sains memiliki jumlah pembaca 1 juta. Sekitar 3.200 artikel yang berkaitan langsung dengan obat-obatan telah dipublikasi dalam Sains selama tahun 1995 sampai 2008 pada buku AAS Sains tahun 2008. Disiplin ilmu penyakit lainnya sedang menuju ke arah yang sama. Namun bagi sebagian orang, terutama keperawatan, itu bukan ilmu murni, sedang internalisasi secara kerja, tetapi campuran. Sulit adalah kuantitatif dan lunak adalah kualitatif. Pada slide penutup ini, saya akan menjelaskan kesimpulan dan saran. Yang pertama, ilmu dengan pengetahuan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan, karena untuk memperoleh ilmu dibutuhkan pengetahuan. Demikian juga untuk memperoleh pengetahuan dibutuhkan ilmu. Dan kita harus memahami betul materi ini, agar bisa mengambil sisi positif dari ilmu dan pengetahuan di sekitar kita. Yang kedua, saran. Kami mengharapkan dengan terbentuknya bab tentang pengetahuan ini agar kita dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang sudah ada. Sebab, pada dasarnya, pengetahuan lahir sebagai konsekuensi dari usaha-usaha manusia baik untuk memahami realitas, kehidupan dan alam semesta maupun menyelesaikan permasalahan hidup yang dihadapi. Terima kasih. Terima kasih.